Saya menyambut sekalian dengan cinta kasih Tuhan untuk datang mengikuti seminar kelima, yaitu yang berjudul Allah Tritunggal. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menceramahkan ke pertama, saya minta saudara perhatikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan sekarang. Saudara langsung memberikan jawaban dengan catatan di tempat sendiri. Sesudah itu baru kita mulai dengan ceramah. Pertama, istilah Tritunggal belum pernah muncul di dalam Perjanjian Lama. Betul tidak? Kedua, istilah Tritunggal baru muncul di dalam Perjanjian Baru. Betul tidak? Ketiga, Allah Tritunggal adalah konsep kekristenan yang tidak ada pada agama yang lain. Allah Tritunggal adalah konsep yang ada pada agama Kristen dan tidak ada pada agama yang lain. Betul tidak? Keempat, meskipun Allah itu Tritunggal, tetapi hanya Bapa yang menjadi sumber tanpa ciptaan. Hanya Bapa yang menjadi sumber, bukan dicipta. Tetapi oknum kedua dan oknum ketiga adalah dicipta oleh Bapa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Betul tidak? Kelima, Kristus mempunyai sifat ilahi, tetapi dia adalah Allah yang lebih rendah sedikit dari Allah Bapa. Kristus mempunyai sifat ilahi, tetapi dia adalah Allah yang lebih kecil sedikit dari Allah Bapa. Keenam, Roh Kudus tidak bersifat ilahi, melainkan hanya kuasa atau hukum yang dipakai oleh Allah di dalam segala pekerjaannya. Keenam, Roh Kudus tidak bersifat ilahi, melainkan hanya sebagai kuasa atau hukum yang dipakai oleh Allah di dalam pekerjaannya. Betul tidak? Ketujuh, Kristus sebenarnya adalah sebutan oknum kedua yang sebenarnya adalah oknum pertama pada waktu dia datang ke dalam dunia. Sekali lagi, Kristus adalah satu sebutan bagi oknum kedua pada waktu dia di dunia, dan sebenarnya dia adalah oknum pertama yang turun ke dalam dunia. Betul tidak? Kedelapan, setelah Kristus naik ke surga, dia turun lagi dengan bentuk Roh Kudus dan disebut oknum ketiga. Sudah selesai. Di dalam pertanyaan tadi, saudara-saudara, di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, saudara sudah memberikan jawaban betul atau tidak. Sekarang saya mengecek semuanya. Pertama, istilah Tritunggal belum pernah muncul di dalam Perjanjian Lama. Betul tidak? Hah? Betul. Siapa yang menjawab betul? Coba acungkan tangan. Istilah Tritunggal belum pernah muncul di dalam Perjanjian Lama. Coba acungkan tangan yang rasa betul. Tangan diturunkan. Istilah ya, yang rasa memang sudah pernah muncul di Perjanjian Lama, coba acungkan tangan.
Jangan diturunkan. Istilah Tritunggal belum pernah muncul di Perjanjian Lama. Ya, ini jawabannya. Belum pernah muncul di Perjanjian Lama. Kedua, saya tidak mengulangi dua kali, jadi yang saya suruh acungkan tangan itu satu kali, yaitu yang saya rasa yang berbahagia saja. Istilah Tritunggal baru muncul di dalam Perjanjian Baru. Yang rasa salah acungkan tangan. Nah, yang acung tangan yang betul. Istilah Tritunggal pun belum pernah muncul di Perjanjian Baru. Jadi istilah ini tidak ada di kitab suci. Nah saudara-saudara, kalau saya sudah tanya 8 pertanyaan ini, lalu saudara jawab, baru tahu imanmu itu perlu dibina ya. Biasanya anggap diri sudah pintar sekali kok. Dari nenek moyangmu sudah Kristen, apalagi papa pendeta. Saudara-saudara, istilah Tritunggal tidak pernah muncul di dalam seluruh kitab suci. Saudara harus tahu ini. Ketiga, agama Kristen mempunyai konsep Tritunggal, dan ini tidak pernah ada pada agama yang lain. Betul tidak? Ya. Hanya ada pada Kristen. Agama Hindu mempunyai 3 al-ilah yang paling tinggi, tetapi sama kita lain, yaitu Brahma, Vishnu, sama Shiva. Tetapi tidak sama konsep dengan kita Tritunggal. Keempat, meskipun Tritunggal, Allah itu Tritunggal, selain Bapa yang ada pada diri, keduanya itu dicipta oleh Bapa. Jadi oknum kedua dan oknum ketiga dicipta oleh Bapa. Betul nggak? Salah. Tiga-tiganya tidak dicipta. Tiga-tiganya ada dari kekal sampai kekal. Itu salah ya. Kelima, Kristus mempunyai sifat ilahi, betul tidak? Dan dia adalah lebih rendah sedikit daripada Allah Bapa, betul tidak? Salah. Kristus tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Keenam, Roh Kudus hanyalah sesuatu kuasa atau hukum alam yang dipakai oleh Allah di dalam segala karyanya, betul tidak? Salah. Roh Kudus bukan hanya kuasa, Roh Kudus bukan hanya hukum, Roh Kudus adalah diri Allah, oknum ketiga. Ketujuh, Kristus adalah sebutan oknum pertama pada waktu dia datang ke dunia, menjadi oknum kedua, betul tidak? Allah Bapa waktu datang ke dunia jadi Kristus. Jadi ini namanya Kristus adalah untuk oknum kedua, yang tadinya oknum pertama waktu datang ke dunia menjadi oknum kedua. Betul tidak? Salah. Salah belaka. Kedelapan, sesudah Kristus naik ke surga, dia turun lagi dengan bentuk Roh Kudus dan menjadi oknum ketiga. Betul tidak? Salah. Nah saudara-saudara, beberapa yang benar di atas, yang lain semua salah. Dan nanti di dalam 4 hari ini kita memikirkan banyak hal, mengapakah kita percaya seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci. Kita hari ini akan membaca tentang keesaan Tuhan. Ayat-ayat yang sangat dasar dan penting sekali, semuanya di dalam kitab Yesaya. Kita membaca 44, 45 dan 46. Beberapa pasal di Yesaya, tidak seluruhnya. Kitab Yesaya pasal 44 dari 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang?
Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah ku kabarkan dan ku beritahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adalah Allah selain daripadaku, tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada, tidak ada yang ku kenal. Yesaya 45, kita membaca 20 sampai 22. Yesaya 45 20 sampai 22. Semua membaca bersama-sama. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bukankah aku Tuhan? Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Akulah Allah, tidak ada yang lain. 46, pasal 46 ayat 8 sampai 10. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata-kata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak ada yang lain. Akulah Allah. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Aku telah memberitahu kepadamu dari permulaan sampai akhir segala sesuatu yang akan terjadi. Mari kita tunduk kepala berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau pada saat ini juga dengan Roh-Mu yang kudus, dengan bijaksana yang dari surgawi, Tuhan turunkan, penuhi dan pimpin pikiran kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber bijaksana, Tuhan adalah sumber wahyu, dan Tuhan rela mengajukan diri kepada manusia. Kami berterima kasih Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, dan Tuhan telah menyatakan kebenaran di dalam kitab suci, dan Tuhan telah juga menciptakan manusia yang boleh menerima kebenaran di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan telah menciptakan rasio. Kami berterima kasih rasio akan dipimpin oleh kebenaran Tuhan, masuk ke dalam kelimpahan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa kiranya pada malam ini juga kami diteguhkan, kami diberikan penjelasan, dan kami dimengertikan tentang kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir setan keluar dari ruangan ini. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap otak yang sudah Tuhan cipta di atas mezbar. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulai hari ini kita memikirkan tentang Allah Tritunggal. Ini merupakan satu doktrin, satu kepercayaan yang begitu unik yang ada pada kekristenan. Ini merupakan satu konsep yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Ini bukan sesuatu yang ditarik dari perkesimpulan manusia berpikir melalui rasio yang diciptakan oleh Allah. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia, karena Allah telah demikian menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, apakah sebabnya kita mentitik beratkan pentingnya daripada teologi?
Mengapa teologi begitu penting? Mengapa doktrin demikian penting? Saudara-saudara, karena teologi merupakan pengenalan terhadap Allah. Ilmu ketuhanan, itulah teologi. Teologi dijadikan daripada dua perkataan, theos dan logos. Keduanya perkataan dari Greka. Theos berarti Allah dan logos berarti firman. Saudara-saudara, pengertian melalui firman tentang Allah ini menjadi ilmu ketuhanan yang asli. Saudara-saudara, apakah yang lebih penting daripada mengenal Allah? Mungkinkah seorang bisa menjadi manusia yang cukup baik jikalau dia tidak mempunyai pengertian dengan Allah? Mungkinkah seorang pemerintah bisa memerintah rakyat dengan baik jikalau dia sendiri tidak mengerti Allah? Saudara-saudara sekalian, pada waktu Augustinus masih hidup di dalam dunia, dia sendiri mengatakan, jikalau orang tanya kepada saya, apakah yang kau ingin ketahui? Saya akan menjawab hanya dua hal. Yang pertama, saya ingin mengenal Allah. Dan kedua, saya ingin mengetahui jiwa manusia. Lalu ditanya lagi, selain dua hal itu, apa lagi yang kau ingin mengetahui? Dia mengatakan, tidak ada lagi. Bukan saja tidak ada lagi, mutlak tidak ada lagi hal yang perlu saya tahu. Saudara-saudara, I want to know only two things, God and soul. Anything else? Nothing else. Absolutely nothing else. Only God and soul. Saya mau mengenal Allah. Siapakah dia? Pengenalan terhadap Allah menjadi pangkalan bijaksana yang sungguh-sungguh. Pengenalan terhadap Allah menjadi satu dasar daripada segala kepandaian di dalam dunia ini. Dan kedua, pengenalan terhadap Allah keluar daripada satu keinginan jiwaku. Tetapi jiwaku mengapa mempunyai keinginan seperti ini? Karena jiwaku adalah jiwa yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kalau demikian, siapakah aku? Aku mau mengenal diriku sendiri, mengenal jiwaku. Maka mengenal Allah dan mengenal jiwa. Saudara-saudara, dengan demikian, melalui pengenalan terhadap Allah, baru jiwa kita mempunyai satu dasar, mempunyai satu arah, mempunyai prinsip hidup, dan mempunyai bijaksana sesungguhnya. Pengenalan Allah dan takut kepada Allah merupakan satu pangkalan, titik tolak, titik permulaan dari segala kepandaian dan bijaksana. Puji Tuhan. Jikalau filsafat dari Sokrates hanya secara tuntas menuntut manusia mengenal diri, tapi dia tidak pernah memberikan kepada kita rahasia dan kunci untuk mengenal diri itu bagaimana, maka jawaban dari wahyu Tuhan lebih tuntas dan lebih sempurna, lebih dasar dan lebih baik, yaitu mengenal Allah sebagai pangkalan untuk mengenal diri. Saudara-saudara, pengenalan terhadap Allah ini menjadi sesuatu hal yang begitu penting, sehingga di mana ada pengenalan terhadap Allah, di sana ada pengenalan terhadap diri juga. Ini menjadi suatu hal yang begitu dasar, sehingga di dalam permulaan daripada Institute of Christian Religion yang ditulis oleh John Calvin, maka dia mengatakan dua hal yang paling penting kita mengenal, yaitu mengenal Allah dan mengenal diri. Yang mana lebih dahulu? Dia bilang kita sulit mengetahui. Di dalam mengenal diri kita menemukan ada Allah di dalam sedalam-dalamnya diri. Di dalam mengenal Allah kita mengetahui siapakah diri pada waktu kita berjumpa dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, teologi berarti mengetahui, mengenali Allah. Teologi berarti mengalami dan hidup di dalam Dia. Teologi bukan hanya sesuatu yang lewat dalam rasio manusia. Teologi bukan hanya sesuatu yang dibelajar melalui kertas-kertas. Teologi bukan sesuatu yang ditulis dengan pena. Teologi adalah satu pengenalan yang di dalamnya kita menghayati hidup yang sejati. Saudara-saudara, teologi adalah sesuatu hal yang dimana kita melintasi janji-janji, realita, dan kesungguhan Allah itu sendiri. Itu teologi. Dan teologi adalah sesuatu hal di mana kita boleh menghayati cinta kita kepada Dia dan cinta Dia kepada kita. Di dalam hal ini seorang yang bernama Blaise Pascal, seorang Perancis, seorang mathematician, seorang physician, dan juga adalah seorang filosof. Dia berkata, "No one can know God more than his love to God."
Tidak ada seorang bisa mengenal Allah lebih daripada cinta dia terhadap Allah. Saudara-saudara, saya tidak setuju teologi hanya dimonopoli oleh seminari atau STT atau sekolah Alkitab atau sekolah-sekolah melatih pendeta-pendeta. Saya harap teologi dimiliki oleh setiap orang Kristen. Itu sebab kita mengadakan seminar teologi di mana-mana. Teologi bukan hanya dimonopoli di dalam gedung seminari atau gedung sekolah teologi. Teologi harus dimiliki oleh setiap orang yang mengenal Tuhan, sehingga kita mempelajari baik-baik apakah sebabnya kita mengenal Dia dan bagaimana caranya kita mengenal Dia dengan tepat dan sempurna. Saudara-saudara sekalian, dan kita tidak mau mempelajari teologi hanya melalui otak. Kita mempelajari teologi di dalam cinta, mengkecimpungkan diri di dalam cinta Tuhan, sambil menerima cintanya dan sambil membalas cinta itu dengan cinta yang diberikan oleh Dia, kembali kepada Dia. Itu teologi. Teologi berarti memuliakan Allah, to glorify God. Kalau kita tidak mengenal Dia, bagaimana kita bisa memuliakan Dia? Nah, kalau kita mengenal Dia, makin mengenal Dia, makin memuliakan Dia, juga mengakibatkan lebih banyak orang mengenal Dia karena kemuliaan yang dilihat melalui kita. Itu teologi yang hidup, teologi yang baik. Di dalam pengenalan kepada Tuhan mencakup juga kita berbakti kepada Dia, kita bersembah sujud kepada Dia. Saudara-saudara, pada waktu setiap kali orang-orang saleh yang dimana mereka menerima Allah yang menyatakan diri dalam mereka, akibatnya adalah mereka merebah di hadapan Allah. Sekali lagi, setiap kali Allah menyatakan diri kepada seseorang, mengakibatkan orang itu melihat Allah, lalu dia merebahkan diri di hadapan Allah. Sembah sujud, bakti berasal daripada pengertian yang sejati keagungan Allah. Siapa bisa berbakti kepada Allah jika dia tidak tahu kalau Allah itu begitu agung, begitu tinggi, begitu melampaui segala yang dicipta? Saudara-saudara, cilakalah jika kita mengenal Allah di dalam otak, kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan agama, mendapatkan angka yang tinggi di sekolah, tapi hati kita belum bersembah sujud dan tidak berbakti kepada Dia. Pengenalan Allah dan berbakti kepada Allah tidak bisa dipisahkan. Pengertian terhadap Allah mengakibatkan kita mengerti diri kita betapa remeh, betapa kecil dan hina di hadapan Dia, dan akibatnya adalah merebahkan diri di hadapan Allah seumur hidup. Istilah worship, istilah berbakti, istilah sembah ini di dalam bahasa Ibrani adalah to bend down yourself, membengkokkan diri. Engkau membengkokkan, engkau punya pinggang, engkau merendahkan diri. Engkau di hadapan Allah merasa diri perlu berbakti dan merasa diri kecil. Saudara-saudara, dan pengertian teologi, pengertian terhadap Allah mengakibatkan kita menyatakan saksi dan menjadi saksi Allah. Saudara-saudara, itu sebab teologi penting sekali. Kita mengenal Allah penting sekali, tetapi mengenal Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Mengenal Allah melalui apa? What is the means to understand, to come to know Him? Dengan alat apa? Dengan perantaraan apa kita mengenal Allah? Mengenal Allah yang bagaimana? Bukankah banyak orang dari dahulu kala sampai sekarang menyebut bahwa mereka mengenal Allah, lalu mereka memberitakan apa yang mereka kenal kepada manusia sepanjang sejarah? Saudara-saudara, setiap agama mengatakan mereka mengenal dewa, mengenal ilah, mengenal yang supra alam. Lalu mereka berusaha memperkenalkan Allah yang mereka kenal kepada orang lain. Bukankah setiap denominasi dan golongan mempunyai konsep agama mereka sendiri? Bukankah setiap sekta-sekta dan cult atau semua bidat-bidat juga memberitakan tentang Allah, mengajar tentang Allah kepada kita? Saudara-saudara, dari dahulu sampai sekarang kita melihat ajaran tentang Allah paling bersifat simpang siur. Mengenai Allah, siapakah Allah, apakah Allah itu, mempunyai pengajaran yang begitu banyak sehingga mengacaukan. Sehingga ada orang yang mengatakan saya bersih dan tidak dinodai daripada kecemaran agama. Maksud mereka begitu banyak ajaran mengenai Allah, begitu banyak ajaran mengenai agama yang saling bertentangan satu dengan lain. Biar saya lari dari mereka. Lebih baik menjadi orang yang tidak mengenal Allah daripada mengenal Allah salah. Saudara-saudara, itu sebab kita harus
mentegakkan kunci dan dasar prinsip yang benar bagaimana mengenal Allah. Di dalam seminar yang lampau kami sudah berkata kepada saudara, selain Allah itu sendiri mengwahyukan diri kepada manusia, tidak ada satu orang bisa datang kepada pengenalan terhadap Allah yang sejati. Saudara-saudara, itulah kunci. Jikalau Allah tidak mengwahyukan diri, jikalau Allah tidak rela memperkenalkan diri, jikalau Allah tidak mau manusia mengenal diri, manusia bagaimanapun tidak mungkin datang kepada pengenalan yang sejati. Saudara-saudara, di dalam beberapa seminar yang lampau kita telah tegaskan sekali lagi, 2 kali, 3 kali mengenai wahyu sebagai inisiatif Allah sendiri. Allah sebagai inisiator di dalam mengkomunikasikan diri. Allah sebagai inisiator di dalam memperkenalkan diri. Saudara-saudara, bukan dasar rasio, bukan fungsi rasio, bukan limitasi rasio, bukan kemungkinan rasio bisa mencapai, bisa melintasi sampai pada pengenalan terhadap Allah, kecuali Allah yang mengwahyukan diri kepada kita. Saudara-saudara, itulah sebab di luar pengertian dan pengakuan kepada wahyu Allah tidak ada teologi yang sebenarnya. Sekali lagi, di luar pengertian dan pengakuan ada wahyu Allah, tidak ada teologi yang sebenarnya. Kalau ada hanya disebut teologi antroposentris, atau teologi yang berpusat pada manusia, teologi yang berdasar daripada spekulasi manusia sendiri. Teologi yang berdasar dari spekulasi manusia sendiri adalah teologi yang bukan teologi, adalah teologi palsu. Saudara-saudara, teologi yang sejati adalah teologi pengertian tentang Allah berdasarkan Allah yang mau manusia mengerti sehingga mengwahyukan diri kepada pengertian manusia. Itu teologi yang sejati. Bukan antroposentris, tetapi theocentric. The theocentric theology is differentiated from the human-centered theology. The anthropocentric theology is not true theology. Teologi yang benar seharusnya bukan teologi yang berpusat pada manusia. Teologi yang benar adalah teologi yang berinisiatif dari Allah. Semenjak Friedrich Schleiermacher dari Jerman menurunkan definisi wahyu yang disebut inspirasi Roh Kudus, yang disebut ilham daripada Allah, hanya merupakan semacam gejala satu emosi keagamaan yang tinggi yang secara umum ada pada banyak orang saleh. Saudara-saudara, di situ mulailah jatuh teologi dari berpusat dan berpangkalan kitab suci kepada perasaan manusia. Apakah agama hanya satu perasaan daripada jiwa seseorang, mengenai satu perasaan dependen yang mutlak, perasaan harus bersandar yang mutlak kepada sesuatu yang mutlak itu? Saudara-saudara, dari aspek tertentu itu boleh dibenarkan, tapi sebenarnya di dalam Alkitab lebih dari itu. Saya tidak banyak untuk menjelaskan tentang hal itu. Kalau perlu seminar khusus untuk apa itu liberalisme, tapi bukan hari ini. Saudara-saudara sekalian, Allah orang Kristen adalah Allah yang kita ketahui, kita kenal di dalam Kristus sebagai puncak wahyu Allah. Saudara-saudara sekalian, Allah yang kita kenal adalah Allah yang menyatakan diri, dan pernyataan Allah, wahyu Allah ada di dalam alam itu tidak cukup. Wahyu Allah ada dalam kitab suci, ini lebih puncak. Dan wahyu Allah adalah di dalam diri Kristus, oknum yang kedua yang turun ke dalam dunia. Ini menjadi klimaks daripada wahyu Allah. Di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara konkret. Di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara sempurna. Di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara benar dan tepat. Saudara-saudara, keakuratan itu hanya bisa dicapai melalui pengenalan terhadap Kristus, dan yang memberikan saksi kepada Kristus adalah firman yang tercantum di dalam kitab suci. Itu sebab di dalam kitab suci ada kesaksian tentang Kristus, dan melalui Kristus kita datang kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, dan dari mana kita mengerti kitab suci? Dari Roh Kudus. Nah, sini kitab saudara perhatikan, melalui Roh Kudus mimpin kita ke dalam arti sesungguhnya dari kitab suci. Melalui kitab suci pimpin kita kepada arti sesungguhnya kepada Yesus Kristus, dan melalui Kristus membawa kita kepada
Allah Bapa dengan sesungguhnya. Kunci mengerti kitab suci adalah Roh Kudus. Kunci mengenal Yesus Kristus adalah kitab suci. Dan kunci mengenal Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Kita mengenal Allah melalui Kristus. Kita mengenal Kristus melalui firman-Nya. Dan kita mengerti firman melalui Roh Kudus. Sudah jelas, saudara-saudara? Saya harap semua yang saudara dapat di dalam seminar-seminar ini menjadi satu hal yang teguh, prinsip-prinsip dasar sekali. Dan ini menjadi sesuatu patokan, menjadi sesuatu jaminan, satu pegangan di dalam hati saudara. Pada waktu engkau diombak-ambikkan lagi oleh segala ajaran yang tidak benar, oleh segala sekta dan segala bidat-bidat yang tidak bertanggung jawab, saudara mengetahui bagaimana mempertahankan diri dan bagaimana melawan dan menentang ajaran yang tidak benar. Saya mengulangi sekali lagi, prinsip untuk datang kepada Allah adalah melalui kunci Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melewati aku. No one come to the Father but by me. I am the way, I am the truth, and I am the life. Melalui Kristus saja kita datang kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, tapi mana bisa datang kepada Yesus Kristus? Orang yang datang kepada Kristus adalah ditarik oleh Allah Bapa sehingga datang kepada Kristus. Tetapi mereka mengenal Kristus melalui kitab. Saudara-saudara, Yesus berkata, selidikilah kitab suci, karena engkau anggap di dalam dirinya itu ada hidup yang kekal, yang memberikan kesaksian kepadaku adalah kitab itu. Melalui kitab kita datang kepada Kristus. Tapi bagaimana kita bisa mengerti kitab suci? Melalui Roh Kudus. Karena Roh yang mewahyukan kebenaran adalah Roh kebenaran itu sendiri. Roh adalah Roh kebenaran, dan Roh juga ada Roh yang memimpin orang Kristen masuk ke dalam kelimpahan kebenaran yang sempurna. The Spirit of truth is the one who revealed the truth, and also the one who guide us into the depth and unsearchable perfection of the truth. Puji Tuhan. Dengan demikian kita melihat firman Tuhan, dan akibatnya adalah melalui firman kita datang kepada pekerjaan Allah Tritunggal. Saudara-saudara, Roh Kudus membawa kita melalui kitab suci kepada oknum kedua. Oknum kedua melalui karya penebusannya membawa kita kepada oknum pertama, sehingga manusia yang dicipta oleh Tuhan kembali kepada Sang Pencipta. Allah Tritunggal berkarya. Sekarang kita akan memberikan beberapa pandangan, yaitu apakah Tritunggal? Mungkinkah ini dimengerti? Kalau saudara kembali mengingat seminar saya pada tahun lalu bulan September, maka kita telah mengatakan mengenai Tritunggal itu tidak mungkin dimengerti 100% dengan rasio manusia. Tidak mungkin dimengerti secara sempurna. Karena apa? Karena Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. The total difference and the qualitative difference between the creator and the created ones. Ada perbedaan secara kualitatif. Saudara-saudara, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit dimengerti. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit dijelaskan. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit diterima dengan iman. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan doktrin paling sulit. Memang sulit percaya, sulit dimengerti, sulit dijelaskan, sulit pakai istilah-istilah manusia untuk mengungkapkan apa arti doktrin Tritunggal. Saudara, namun demikian apakah boleh kita katakan sebab terlalu sulit sehingga kita tidak perlu mengerti? Tidak. Apakah boleh kita katakan terlalu sulit tidak perlu kita kabarkan? Tidak. Ada seorang teolog menulis sebuah buku, dan dia buku itu mengatakan doktrin Tritunggal terlalu sulit sehingga tidak usah dikhotbahkan dari mimbar. Saya tidak baca buku itu. Seorang di New York yang baca buku itu. Buku itu ditulis oleh seorang teolog di Taiwan yang cukup terkenal. Pada waktu Billy Graham berkhotbah, dia yang menerjemahkan di Taiwan. Lalu di New York pada waktu saya khotbah, seorang bertanya kepada saya, kalau ada buku yang mengatakan doktrin Tritunggal tidak usah dikhotbahkan dari mimbar, bagaimana pandangan Pak Stephen Tong mengenai buku itu? Saya menjawab, buang ke sampah saja. Setelah saya mengatakan buang ke sampah saja, baru orang itu berkata, yang tulis Dr. si Anu.
Oh, saya bilang, oh begitu ya. Kalau begini saya mau tanya pribadi, mengapa dia tulis pertanyaan itu, kalimat itu. Di dalam suatu konferensi internasional, saya datang kepada dia. Dia sebagai pengkhotbah, saya juga sebagai pembicara di dalam kongres itu. Saya tanya kepada dia, Dokter si Anu, saya tidak sebut namanya, kenapa di dalam buku engkau mengatakan tidak perlu khotbahkan itu dari mimbar? Saya tidak mau penjelasan terlalu banyak, saya hanya mau jawabanmu sebagai alasan dasar. Dia mengatakan, sebab makin dikhotbahkan orang makin kacau. Oke, terima kasih. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kita harus berdoa supaya jangan setelah 4 hari di sini kita makin kacau. Banyak orang bilang sama saya, memang dokter itu tunggal itu terlalu sulit, saya sudah dikacaukan, sampai sekarang tidak tahu gimana. Saya kira banyak orang datang ikut seminar ini juga karena sudah banyak dikacaukan, supaya ini kali dibebaskan dari kekacauan. Tetapi kalau 4 hari ini engkau makin kacau, saya tidak tanggung ya. Saya tidak apa yang terjadi. Saya berkata kepada saudara, ini memang doktrin yang paling sulit dimengerti oleh manusia. Doktrin yang seperti tidak bersesuai dengan rasio manusia. Doktrin yang sulit diterima dan doktrin yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Saudara-saudara, tetapi tidak berarti kita tidak perlu jelaskan. Tidak berarti kita tidak perlu mengerti. Tidak berarti kita tidak perlu percaya. Tidak berarti kita tidak perlu memakai rasio untuk memikirkan. Saudara-saudara, dari dasar prinsip reform teologi reform yang saya pegang dengan teguh, orang Kristen bukan orang rasionalis, tetapi orang Kristen harus menjadi orang rasional. Saudara-saudara, maksudnya adalah meskipun rasio kita tidak mungkin mencapai seluruhnya, namun demikian harus secara maksimal kita mempergunakan rasio untuk mengerti firman Tuhan. Meskipun kita tidak mungkin, meskipun kita tidak mencapai kesempurnaan yang mutlak karena kita bukan Allah, itu sebab kita tidak mungkin mutlak sempurna, tetapi kita harus semaksimal mungkin sebagai yang dicipta mempergunakan alat dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di dalam diri kita. We must not be rationalist, but we should be rational. Every Christian should be rational, but not rationalist. Apa bedanya rasional dan rasionalis? Rasional berarti mempergunakan rasio. Orang yang tidak memadamkan, orang yang tidak membunuh fungsi rasio, tetapi tidak menyembah rasio sebagai Allah, tidak memperdewakan dan tidak memutlakkan, tidak menabsolutisasikan rasio. Kita selalu teringat, kita selalu sadar, kita selalu berwaspada kepada diri sendiri bahwa rasio hanya merupakan ciptaan saja. Namun demikian kita puji Tuhan, Tuhan tidak taruh rasio kepada kucing, Tuhan tidak memberikan rasio kepada gajah. Jadi gajah taunya ya naik, maju mundur, goyang hidungnya, lalu menikah, sudah. Tapi engkau berpikir begitu banyak. Puji Tuhan. Sekarang kedua, pertama kita mengatakan Tritunggal paling sulit dimengerti, tapi harus dipikir dengan baik-baik. Kedua, pada waktu kita menyelidiki Tritunggal, kita bukan hanya menyelidiki sesuatu konklusi dogma melalui perjuangan yang berabad-abad. Sekali lagi, it's not a conclusion of the centuries debate only. Kita bukan hanya menyelidiki sesuatu dogma akibat daripada berdebat berabad-abad, tapi kita sedang menyelidiki Allah itu sendiri. Saudara perhatikan, pada waktu kita menyelidiki doktrin Tritunggal, bukan hanya menyelidiki satu dogma, bukan hanya menyelidiki satu konklusi daripada spekulasi manusia yang lain. Kita sedang menyelidiki diri Allah itu sendiri. Itu sebab saya mengajak setiap kali kita menyelidiki Allah, sebagaimana saya tadi katakan teologi. Bagaimana kita mengerti Allah? Pada waktu kita mengerti Allah, kita harus sadar sedang kita belajar di hadapan Dia, dan Dia sedang mengawasi dan memimpin pikiran kita yang sedang belajar. Saudara percaya pada malam ini Tuhan ada di sini? Saudara percaya Dia sedang memimpin pikiran kita?
Berbahagialah jika engkau menyelidiki doktrin Tritunggal dengan mengkecimpungkan diri seluruhnya dengan satu kewaspadaan dan dengan satu pengertian, dengan satu keingatan bahwa saya sedang mempelajari bukan tentang dia, mempelajari dia. Saya sedang mempelajari dia dan dia sedang berada di sini, sedang mengajar saya, bukan menyembunyi suruh saya cari setengah mati. You are now learning to know God Himself. You are now learning before Him, not learning about Him. Saudara bukan belajar tentang Dia, sekarang belajar dirinya Dia. Kalau kita sekarang mempelajari Socrates, carilah buku-buku yang ditulis tentang dia. Socrates tidak pernah menulis buku untuk diri. Tidak ada hal yang ditinggalkan dari tulisan dia. Tetapi muridnya, Plato, Kroton, dan beberapa murid-murid dia menulis tentang dia cukup banyak. Dari tulisan murid-muridnya kita belajar tentang dia. Tetapi lain dengan kita mempelajari tentang Allah. Karena waktu kita mempelajari Allah, bahwa Allah ada di sini dan Allah sedang mengawasi pelajaran kita. Jadi hati kita harus murni. Ini kedua. Ketiga, Tritunggal itu sulit karena Tritunggal melampaui rasio, bukan bertentangan dengan rasio. Nah, saudara, saya memperbedakan kedua hal ini, kontrarasional and suprarasional. Apa artinya kontrarasional? Kontrarasional berarti tidak logis, berlawanan dengan jalan pikiran dan segala cara prinsip untuk mendatangkan satu konklusi melalui rasio yang cukup, itu berlawanan, itu disebut kontrarasional. Tetapi doktrin Tritunggal dan ajaran tentang Allah Tritunggal ini merupakan satu hal fakta yang melampaui rasio, suprarasional. Mengapakah ini melampaui dan mengapakah ini sulit dijelaskan dan diterima seluruhnya dengan rasio? Beberapa sebab. Pertama, karena kebenaran ini adalah kebenaran yang bersifat wahyu Allah sendiri. Sekali lagi, by nature it is a revelational truth, not a speculative truth. Bukan satu kebenaran yang berhasil dari spekulasi manusia sendiri, tetapi satu kebenaran yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, yang diwahyukan kita hanya kagum, yang diwahyukan kita hanya mau menerima, yang diwahyukan kita hanya sembah sujud. Berlainan dengan apa yang kita pikir, kita spekulasi. Banyak hal yang diberikan sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan, kita tidak bisa ngerti, tapi kita tidak bisa bantah, hanya bisa terima. Saudara-saudara, ada hal-hal yang kita pikir, kok gitu ya, tak ngerti saya. Pernah enggak? Meskipun tak ngerti, tapi fakta itu. Nah, itulah kebenaran Tritunggal adalah fakta melampaui kemungkinan rasio. Fakta yang diwahyukan yang hanya mengakibatkan kekaguman dan hanya bisa kita analisa melalui penerimaan fakta ini lebih daripada pengertian di dalam spekulasi manusia. Dulu kira-kira permulaan abad ke-20, ilmu dianggap tertinggi. Science is considered as the highest degree of human knowledge, dan agama dianggap rendah sekali. Segala sesuatu yang dianggap tahyul, sehingga mereka berusaha memotong-motong segala bagian-bagian yang dianggap tidak sama dengan ilmu dari agama, supaya sisa sedikit yang bisa diterima oleh orang katanya intelektual, kaum cendekiawan. Saudara-saudara, tetapi pada pertengahan dari abad ke-20 sudah banyak hal muncul yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diterima, tidak bisa dianalisa dari sudut sains atau ilmu, dan manusia harus menerima itu fakta. Saudara-saudara, doktrin Tritunggal juga melampaui rasio, melampaui pengertian. Kita hanya bisa mengatakan saya tidak mengerti, tapi memang fakta. Ini adalah unsur wahyu dan unsur iman kepercayaan sistem Ibrani. Saudara-saudara, Yunani dan Ibrani merupakan dua sumber yang mendirikan satu fondasi daripada seluruh kebudayaan Barat. Sekali lagi,
from Hellenistic and Hebrew sources of their religion and their philosophy become the foundation of Western culture and all the development. Semua perkembangan daripada kultur, semua perkembangan dari kebudayaan Barat berpangkal pada kedua hal ini, yaitu Ibrani sama Greka. Dari Ibrani orang Barat menemukan iman, dari Greka mereka menemukan rasio. Dan kedua ini bertentang satu dengan lain sepanjang berabad sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani, di dalam keadaan sistem orang Yahudi, mereka selalu merasa kagum, dan akibat dari berkekaguman karena melihat segala wahyu Allah, yaitu memuji. Saudara-saudara, sekali lagi, akibat daripada kagum terhadap apa yang diwahyukan oleh Tuhan adalah memuji dan berbakti. Ini adalah sumber pertama, yaitu sumber kebudayaan Ibrani. Dan sumber kedua yaitu Greka menyelidiki, menganalisa, dan penganalisa mengakibatkan akhirnya ilmu pengetahuan yang bertambah-tambah. Saudara-saudara, orang di dalam Greka pakai rasio, menyelidiki, mengerti, lalu mencatat apa penyelidikan mereka menjadi ilmu-ilmu yang disistematiskan. Ini menjadi perkembangan ilmu di dunia Barat. Tetapi dari dunia Ibrani, melalui wahyu, melihat fakta. Setelah melihat fakta, mereka tidak bisa tolak, hanya bisa menerima keajaiban Tuhan, mengakibatkan perasaan memuji dan berbakti kepada Tuhan. Saya kira kedua ini sumbernya dari Allah sendiri. Kalau orang Yunani mengerti wahyu umum dan menggali pengertian dari wahyu umum, sedangkan orang Ibrani menerima wahyu khusus. Kedua itu kalau digabungkan menjadi satu, mengakibatkan seseorang mengetahui bagaimana mempergunakan otak sebaik-baiknya, dan sesudah itu mengetahui bagaimana memuji Allah kembali. Pincanglah jika engkau memuji-puji tapi tidak tahu apa-apa. Pincang juga engkau belajar apa-apa terus tidak mau Allah. Nah, ini terjadi pada dua macam manusia, saudara-saudara. Bukankah orang Kristen juga menjadi orang Kristen dua macam ini? Semacam orang Kristen mereka belajar, bahkan belajar teologi, akibatnya adalah tidak percaya Alkitab, tidak percaya Allah, tidak percaya segala yang diwahyukan oleh Tuhan, karena mereka menjadikan Alkitab sebagai sesuatu objek di dalam rasio mereka. Semacam lagi orang Kristen tak usah belajar itu macam-macam teologi bikin mati iman. Mari kita puji sebenarnya, haleluya, haleluya. Kalau ditanya apa, hari lupa. Semua tidak mengerti lagi dia. Saudara-saudara, kebenaran Tritunggal adalah kebenaran yang bersifat wahyu. Itu sebab bukan semacam akibat spekulasi dan penyelidikan analisa rasio. Saudara, di dalam segala perkembangan Greka dan perkembangan semua pikiran manusia dalam filsafat dan agama atau agama filsafat, tak pernah menemukan istilah Tritunggal atau konsep ini, kecuali ini digali dari kitab suci itu sendiri. Kedua, mengapa Tritunggal sulit atau tidak rasional atau dianggap adalah suprarasional? Adalah sebab ini ada kebenaran dari dirinya sang pencipta, the truth of the creator himself. Saudara-saudara, bukan kebenaran yang berada di dalam ciptaan. Saudara-saudara, kalau saya menganalisa daripada termos yang lucu ini, modelnya seperti shockbreaker, lalu saya coba putar, bisa diputar? Bisa. Coba lagi putar, bisa dibuka. Oh, ini caranya bagaimana? Caranya pakai derat untuk mengkeraskan ini sehingga airnya tidak keluar. Saya putar dari kanan ke kiri, itu buka. Dari kiri ke kanan, itu tutup. Nah, saudara-saudara, ini adalah saya sedang menyelidiki sesuatu yang dibikin oleh manusia. Tetapi lebih gampang mengerti yang dibikin oleh manusia daripada mengerti yang bikin, saudara-saudara. Demikian juga pada waktu kita menyelidiki kebenaran-kebenaran alam semesta, kita mendapatkan pengertian sistematis mengenai yang dicipta. Tetapi hanya pada waktu kita datang kepada sang pencipta, ini adalah jauh lebih tinggi dan lebih sulit daripada yang dicipta. Doktrin sang pencipta, bukan doktrin yang dicipta. Doktrin Tritunggal ada doktrin mengenai yang pencipta itu sendiri. Itu sebab berlainan sekali.
Saudara masih ingat istilah yang saya sering berkata kepada saudara, the qualitative difference between the creator and the creatures. Perbedaan secara sifat dasar, perbedaan secara kualitatif antara yang mencipta dan yang dicipta. Saudara-saudara, segala yang dicipta hanya menjadi bayang-bayang daripada yang cipta saja. Dan bayang-bayang bukan realita. Di dalam bayang-bayang engkau melihat apa yang terjadi di dalam dua dimensi. Tapi yang menjadi sumber bayang-bayang, realita itu sendiri adalah mempunyai lebih dari dua dimensi. Sekarang saya ada di sini, bayang-bayang saya ada di sana. Sudah melihat, di situ ada bayang-bayang, karena belakang saya ada lampu. Di sini ada bayang-bayang, sebab sebelah sana juga ada lampu. Bayang-bayang itu bisa mempunyai keadaan hampir seperti apa yang saya tunjukkan. Tetapi saudara-saudara, bayang-bayang itu tidak bisa loncat daripada dua dimensi menjadi tiga dimensi. Tetapi yang asal, sumber dari bayang-bayang, realita dasar dirinya daripada realita itu adalah tiga dimensi. Demikian juga yang dicipta bagaimanapun sampai tiga dimensi, yang mencipta jauh lebih daripada dimensi-dimensi. Apakah Allah di dalam dunia empat dimensi? Tidak. Allah di dalam dimensi yang tidak terbatas. Bukan empat dimensi, 5, 6, 7, 8, tidak tahu berapa banyak. Kalau hanya mengenal Allah dalam empat dimensi, itu masih di dalam alam. Kalau menurut Einstein, dimensi keempat adalah waktu. Saudara-saudara sekalian. Ketiga, doktrin Tritunggal adalah melampaui rasional, karena doktrin tunggal adalah doktrin, ada kebenaran mengenai yang satu-satunya itu. Saudara-saudara, the only one God, Allah yang satu-satunya. Karena satu-satunya, maka tidak ada bandingnya. Karena satu-satunya, maka tidak yang mempersamainya. Karena satu-satunya, sehingga yang lain tidak bisa mewakilinya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, karena Allah itu Allah yang Maha Esa, Allah yang satu-satunya. Itulah sebab Allah itu tidak ada bandingnya. Kalau tidak ada bandingnya, bagaimana engkau bisa mengerti? Kalau engkau mengerti sesuatu, karena sesuatu mempunyai persamaan dengan yang lain, sehingga melalui persamaan itu memberikan pengertian analogis kepada saudara. Tetapi tidak menjelaskan tentang Allah, tidak percaya kepada Allah dan menerima kebenaran ini, Allah tidak ada bandingnya, tidak ada persamaannya, sehingga tidak bisa mengerti dengan rasio. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menerima penjelasan, oh sudah ngerti, ya kayak gini toh, seperti itu toh. Oh kalau seperti itu saya tahu, karena saya sudah pernah lihat yang seperti. Karena pernah lihat yang seperti, sehingga yang seperti itu dan yang diseperti itu juga ada persamaannya. Yang seperti dan yang diseperti. Nah, ini bahasa Indonesia yang jelek ya. Saya harap saudara mengerti itu saja, karena saya sulit mengutarakan. Engkau bilang, oh siapa sih Caleb Tong? Itu yang kayak Stephen Tong itu. Kalau Caleb Tong yang tahu-tahu, yang itu seperti pernah lihat. Nah saudara-saudara, karena persamaan sehingga ada pengertian jembatan analogis, the analogical bridge, satu pengertian analogical bridge of perception. Pengertian semacam jembatan analogis mengakibatkan dari sini engkau loncat ke sana. Kalau begini saya tahu. Tetapi tentang Allah tidak mungkin. Karena Allah adalah Allah satu-satunya. Saya kira kali ini Reform Injilis sudah bersedia memberikan kepada saudara momentum yang kedua. Dan di dalam buku majalah momentum yang kedua, halaman di dalam yang pertama itu pemahaman iman dari Lembaga Reform Injili Indonesia. Paragraf pertama, kami percaya kepada satu-satunya Allah. Nah, ini kalimat yang sekarang saya tegaskan di sini, saudara-saudara. Semua kalimat di situ bisa menjadi seminar beratus-ratusan kali. Pemahaman iman Reform Injili memakai lebih daripada 2 tahun untuk mengakibatkan akhirnya difix dan dicetak di dalam buku ini. Saudara-saudara, setiap kalimat, setiap istilah dipikir dengan teliti dan pakai waktu yang banyak. Saya puji Tuhan kalau satu-satunya sudah masuk di situ. Kami percaya kepada satu-satunya Allah, the only God, tidak ada bandingnya, tidak ada yang lain, satu-satunya Allah, itu Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara,
Kami percaya kepada satu-satunya. Karena satu-satunya. Sehingga tidak ada bandingnya. Saya memberikan satu penjelasan kepada saudara. Kalau engkau suka makan tahu, lalu engkau sekarang pergi ke Afrika, lalu engkau menemukan kangen sekali sama tahu. Tapi di Afrika tidak ada tahu. Lalu engkau berkata kepada saudara yang ada di Amerika, bolehkah engkau jualkan tahu kepada aku? Lalu mereka tanya, what is tahu? Aku tidak tahu. Apa itu tahu? Tahu adalah tahu. Engkau sekarang menjelaskan tahu adalah tahu. Karena engkau di Indonesia selalu makan tahu. Tahu tempe, tahu pong, tahu goreng, tahu kecap, apalagi cobanya. Nah saudara-saudara, coba berikan tahu kepada aku. Dia bilang, apa itu tahu? Nah engkau bilang, itu loh makanan yang persegi. Oh, persegi. Yang apa sih? Yang putih. Ini semua benar ya. Makanan yang persegi, yang putih, ya. Engkau belum beritahu makanan yang putih itu, yang putih, yang segi. Tapi pikir orang ini turis dari Indonesia mau yang putih, yang segi, kasih kertas, dikasih kertas putih persegi. Dia tidak salah, kamu juga tidak salah kan? Ya, karena engkau bilang yang putih memang tahu putih dong, yang persegi memang tahu persegi dong. Dia kasih putih persegi. Sudah kasih engkau kertas. No, bukan ini. Yang tebal. Dia bilang apa ya? Yang putih, yang persegi, yang tebal. Oh, karet. Dia kasih karet yang putih, yang persegi, yang tebal. Ya, karet yang besar. Engkau bilang tidak. Bukan. Yang gembuk, Oh, dia bilang, oh ini spon. Tapi spon putih yang gembuk ya. Spon bukan yang bisa dimakan. Engkau makin ngomong, dia makin kacau. Mengerti? Nah seperti tadi pendeta mengatakan Tritunggal diajar makin ngomong makin kacau. Begitulah. Sesudah dia kacau balau, terus dia yang bisa dimakan, yang enak sekali. Akhirnya dia bilang, ini orang gila kali. Minta yang putih, kasih putih, tidak mau. Minta persegi, yang persegi bukan. Minta yang tebal, kasih karet, bukan. Minta yang dimakan. Apa yang putih yang bisa dimakan? Dari konsep dia tidak ada. Karena di dalam konsep dia, dalam sejarah dia, dalam tradisi dia, tidak ada tahu. Sampai pada satu hari kalau engkau bawa tahu susah payah dari sini ke Afrika, atau bawa dia dari Afrika ke sini, ini lo tahu. Oh, ngerti. Nah saudara-saudara, istilah oh apa artinya? Melampaui rasio. Dari pikiran dia terus pikir apa itu yang persegi, yang putih, yang tebal, yang gembuk, yang bisa dimakan, yang gampang cair. Apa itu? Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana pikir pun tidak mengerti. Tapi begitu dia lihat, apalagi dia makan, mengerti? Iya. Ini. Oh. Para itu keluar dari mulutnya berarti apa? Berhentilah semua spekulasi. Sekarang takluk kepada fakta. Saudara-saudara, doktrin Tritunggal sulit dimengerti karena doktrin Tritunggal tidak ada di dalam persamaan di dalam segala ciptaan. Di dalam ciptaan tidak ada yang dicipta, tidak ada yang sama, tidak yang bisa berbanding dengan Allah. Dan Allah yang Tritunggal mengatakan, siapakah yang sama dengan aku? Tidak ada bandingnya. Tidak yang sama seperti aku. Sehingga tidak ada persepsi sebagai jembatan analogis. Persepsi berdasarkan jembatan analogis tidak ada. Itu sebab harus kembali kepada wahyu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan puji Tuhan, karena Allah itu pencipta, karena Allah itu esa, dan karena Allah itu melampaui dunia ini. Itulah sebab mengerti Allah semacam demikian mengakibatkan kita bisa mencapai sesuatu sifat terbuka di dalam menyelidiki ilmu. Nah kalimat ini sangat besar, sangat dalam. Dan kalimat ini sangat penting bagi cendekiawan. Itu sebab saya minta saudara perhatikan sekali lagi. Karena Allah itu melampaui. Allah tidak ada di dalam. Bukan berada template di dalam ciptaan. Allah berada di dalam karena kuasanya, karena kehendaknya, dan karena keadaan yang melampaui batas. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak diikat di dalam ciptaannya. Allah tidak terbatas di dalam keterbatasan ciptaannya. Karena Allah melampaui, itu sebab kita melihat dunia yang dicipta ini sebagai satu dunia yang diciptakan oleh Allah, yang sendirinya tidak bersifat mutlak. Saudara dengar kalimat ini. Kita melihat dunia sebagai dunia yang tidak mutlak
Karena kita melihat ada Allah yang melampaui dunia yang mutlak, sehingga Allah itu yang mutlak dan dunia ini tidak mutlak. Di sini mulai satu kemungkinan sikap terbuka di dalam menyelidiki ilmu. Nah saudara-saudara, ini merupakan satu prinsip yang penting di teologi reform. Bagaimana kita menanggapi dunia. Bahasa Jerman adalah Weltanschauung, pandangan tentang dunia, pandangan tentang kosmos. How to understand, how to interpret the universe. Bagaimana kita mengerti alam semesta ini? Saudara-saudara, orang Gereja yang tidak menerima wahyu, orang Gereja yang tidak menerima wahyu khusus dari Allah yang di luar alam semesta, seperti orang Ibrani, mereka mau menyelidiki alam semesta di dalam segala pengetahuan ilmu berdasarkan satu konsep prinsipil, konsep dasar. Dunia ini dunia tertutup. Kalau dunia tertutup, berarti di dalam dunia ini sudah mempunyai adequacy atau mempunyai satu kecukupan berada pada sendiri untuk menjelaskan segala sesuatu. Saudara-saudara, tetapi orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, orang yang percaya kepada kelampauan, sifat yang melampaui alam semesta ini, memberikan kita satu sikap terbuka di dalam menyelidiki alam yang dicipta oleh Allah. Mengenai hal ini, perlu lagi pada tahun-tahun akan datang seminar mengenai Christian attitude of scientific research. Bagaimana iman Kristen dan penyelidikan ilmiah. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia yang tercipta oleh Allah, yang diciptakan Allah ini, kita mengaku dunia ini sendirinya tidak bisa menjelaskan segala sesuatu kecuali terbuka kepada yang mencipta. Di hadapan mata Tuhan. Nah, lagu itu sering dinyanyi di gereja Protestan. Di hadapan mata Tuhan. Saya minta saudara mengerti, segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan itu berada di mata Tuhan. Nah, harus terbuka kepada mata Tuhan. Baru kita bisa melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan, melihat segala sesuatu. To see everything through the eyesight of God. Saudara-saudara, saya harus mengerti saya melalui pandangan Tuhan terhadap saya, baru saya bisa beres. Saya harus melihat uang melalui pandangan Tuhan terhadap uang, baru uang saya beres pakai. Saya harus melihat anak saya melalui Tuhan, bagaimana dia melihat anak-anak, sehingga saya bisa mengatur anak-anak menurut kehendaknya. Saya harus melihat dunia ini melalui Tuhan yang sedang memandang dunia ini dengan pandangan Tuhan. Baru saya bagaimana mengetahui dirinya, memperbaiki lingkungan, dan memelihara apa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita sekarang teruskan. Allah itu Allah yang melampaui, dan Allah itu Allah satu-satunya. Allah itu Allah yang tidak ada bandingnya. Allah ada Allah yang tidak terbatas. Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Engkau bilang istilah ini tidak ada. Memang istilah ini tidak ada di perjanjian lama, dan istilah ini tidak ada di perjanjian baru. Itu sebab ada orang-orang yang menanya secara pura-pura kepada engkau. Coba tanya ya, orang Kristen, itu istilah istri tunggal itu di mana ya? Saudara-saudara, kalau ada orang menanya begini, engkau bilang, wah sudah lama saya tidak bersaksi bagi Tuhan. Sekarang kesempatan, sekarang boleh menyatakan kepintaran saya kepada dia. Sekarang saya mau bersaksi tentang Allah Tritunggal kepada dia. Lalu engkau bilang, tunggu sebentar ya, ini pasti ada ya. Saya sudah tahu ini, sudah dengar khotbah berapa puluh kali. Sudah hebat saya, sekarang saya cari. Di mana ya? Ini kok sering baca, sering nyanyi dan sering dengar Tritunggal. Mulai garu-garu kepala, di mana ya? Yohanes 3:16 tidak ada ya. Mazmur 23 tidak ada. Yang kau bisa hafal semua keluarkan, tidak ada. Kau bisa hafal berapa banyak sih? Cuma 2 itu kan. Ditambah lagi iman rasuli, doa Bapa kami, habis toh. Engkau kira engkau sudah mengerti banyak, engkau sudah cari, tidak ada. Lalu engkau bilang, lain minggu saja ya, lain minggu. Nanti saya tanya pendeta, pasti dia tahu. Nggak datang ke gereja, tanya pendeta. Pendeta mengatakan, maafkan, tidak ada waktu, cilaka ini. Pendeta yang agak baik mengatakan, apa pertanyaanmu? Di mana itu Allah Tritunggal? Wah, itu memang sulit dimengerti. Dan istilahnya di mana? Istilahnya itu tidak muncul. Ya lain kali saja. Kalau ada waktu saya pinjamkan buku. Jangan hari ini, saya mau pergi. Oke. Engkau ketemu lagi dengan orang itu. Di manakah Allah Tritunggal? Coba kasih tahu saya.
Dia bilang, lain kali saja, saya masih cari bukunya. Lalu dijawab, memang tidak ada. Di kitab suci memang tidak ada. Engkau sudah tertipu oleh pendetamu. Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Allah. Itu adalah spekulasi manusia. Saudara-saudara, justru malam ini kita mentitik beratkan Allah Tritunggal bukan doktrin melalui spekulasi manusia. Tetapi istilah ini tidak muncul di Alkitab. Berarti yang tidak muncul secara istilah di Alkitab mungkin, dan mungkin bukan secara mungkin. Faktanya adalah ada firman Tuhan. Tetapi yang istilah yang kelihatan seperti muncul di Alkitab, kalau disalah bergunakan, faktanya mungkin menjadi bukan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah artinya Tritunggal? Ini berarti 3 oknum di dalam satu diri Allah. Dan di dalam satu diri Allah mengandung 3 pribadi. Sekali lagi, 3 oknum atau 3 pribadi berada di dalam satu diri Allah, di dalam satu esensi Allah, satu substansi dirinya Allah itu sendiri. Tetapi di dalam satu diri Allah, Allah yang Maha Esa ini mengandung 3 pribadi atau 3 oknum. Nah saudara-saudara, kedua kalimat ini sulit dimengerti. Memang sulit dimengerti. Mengapa dikatakan satu Allah tetapi 3 oknum, atau 3 oknum tetapi tetap satu Allah? Saudara-saudara sekalian, saya kira dan sejarah membuktikan gereja di timur dan di barat, yang saya sebutkan bukan timur barat sekarang, tapi timur barat pada waktu pertengahan abad, sebelum pertengahan abad, yaitu para Gerika Ortodoks dan pada Roman Katolik. Katolik Roma sama Gerika Ortodoks mempunyai approach, pengertian yang berbeda sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Ortodoks Gerika mempunyai pengaruh lebih banyak dari pikiran-pikiran filsafat, tetapi daripada orang Roma lebih banyak pikiran daripada Latin. Di sini kita mempunyai approach, pendekatan yang berbeda. Saudara-saudara, mengakibatkan kedua kemungkinan terjadi. Pertama, yaitu ada yang menganggap 3 Allah, sesuatu keadaan yang tidak ada pada yang lain. Ini disebut Tritunggal. Dan kedua macam ekstrim, yaitu disebut satu Allah yang hanya menyatakan diri di dalam 3 keadaan yang berbeda. Nah saudara-saudara, doktrin Tritunggal adalah doktrin bukan politeisme. Doktrin Tritunggal tetap adalah doktrin monoteisme. Apakah bedanya monoteisme dan politeisme? Monoteisme berarti hanya satu Allah. Politeisme berarti banyak Allah. Doktrin Tritunggal tidak menunjukkan bahwa yang kita percaya itu adalah 3 Allah. Tidak. Tetap adalah satu Allah. Allah yang Maha Esa. Allah yang satu-satunya. Allah yang tidak ada bandingnya. Tetapi tidak berarti Allah yang satu-satunya itu hanya mempunyai satu oknum, melainkan mempunyai 3 oknum. Saudara-saudara, 3 oknum, satu substansi. 3 oknum, satu Allah. Saudara-saudara, istilah substansi, esensi atau sifat dasar yang ada pada tiga oknum itu, ini di dalam Latin adalah ousia. Ousia. Saudara-saudara, mereka mempunyai sifat yang sama, sifat yang ada pada diri sendiri, sifat yang sama. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Semua 1, 2, 3. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi bukan 3 Allah. Semua. Tetapi bukan 3 Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi bukan 3 Allah. Selainnya, sekarang kita melihat kepada sudut kedua, Allah hanya satu, tetapi bukan satu oknum. Allah hanya satu, tetapi bukan satu oknum. Beroknum pertama, oknum Bapa. Oknum kedua, oknum Anak. Oknum ketiga, oknum Roh Kudus. 3 pribadi, tetapi satu Allah. Satu Allah, tetapi 3 pribadi. 3 pribadi tidak berarti 3 Allah.
Dan satu Allah tidak berarti satu oknum. Saudara-saudara sekalian, 3 oknum di dalam satu pribadi Allah, 3 oknum di dalam satu esensi Allah. Dan satu esensi Allah mempunyai 3 pribadi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, mengenai hal ini besok dan lusa akan lebih jelas kita memberikan tentang hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita mau melihat apakah Tritunggal ini adalah konsep Gerikakah, atau konsep filsafatkah, atau konsep bapak-bapak gerejakah, atau konsep Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya sekarang menyebut 4 hal. Ini konsep Gerikakah, atau kedua konsep filsafat-filsafat sesudah rangsangan Gerika kepada abad-abad dari abad pertama sampai abad ke-6 kah? Ketiga, atau ini konsep daripada kesimpulan bapak-bapak gereja dengan gabungan pengertian mereka sendiri dengan filsafat baik Gerika atau yang lain. Keempat, atau ini murni Alkitabiah. Saudara-saudara, jawaban adalah yang keempat. Doktrin Tritunggal bukan berasal dari filsafat Gerika. Kalau saudara pelajari filsafat-filsafat Gerika yang penting, dari Thales, Anaximenes, Heraklitos, Pythagoras, sampai Empedocles, lalu Pluralists, sampai Demokritos, terus sampai Socrates, Aristotle, sampai Plato. Saudara-saudara, tidak ada konsep Allah Tritunggal. Bahkan Allah Tunggal mulai hanya daripada Gerika di dalam zaman Socrates. Sebelum Socrates, mereka percaya kepada dewa-dewa yang banyak. Meskipun mereka sekarang tidak menghiraukan, tapi konsep mereka masih terikat oleh mitos-mitos Gerika kuno. Saya mengatakan satu kalimat ini satu kali lagi. Kepercayaan Socrates mengenai Allah itu Allah yang tunggal, Allah satu-satunya, Allah yang tertinggi, adalah semacam wahyu umum yang murni dimengerti oleh manusia. Saudara-saudara, kalau saudara kembali melihat lagi diktat-diktat dari seminar-seminar yang lampau, maka saya berkata kepada saudara, menurut Rom pasal pertama 19-20 mengenai pengertian Allah yang sejati, itu sudah diberikan oleh Allah di dalam setiap manusia yang dicipta oleh Dia. Tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen. Tetapi karena distorsi, polusi, dan kekacauan pencemaran dosa ke dalam hati manusia, sehingga manusia sudah tidak lagi murni pengertian dan pengenalan terhadap Allah yang menwahyukan diri secara umum di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, puji Tuhan, di tengah-tengah kecemaran-kecemaran yang begitu banyak, Socrates merupakan seorang yang masih murni memiliki pengertian wahyu umum ini. Dan kalau engkau mengatakan bukankah wahyu umum hanya bisa menjadi murni melalui wahyu khusus? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, mungkin sekali orang Gerika pada zaman Socrates sudah dipengaruhi oleh monoteisme dari orang-orang Israel. Orang Israel sudah menyebar kemana-mana. Mereka menyebar ke daerah 3 tempat yang penting sebelum Kristus. Pertama Babilonia, kedua Alexandria, dan ketiga daerah Roma dan Gerika. Roman Greco area, yaitu daerah-daerah Roma, Makedonia, dan Gerika, itu Greece. Itu banyak orang yang berdagang di sana. Saudara-saudara, ini satu daerah ke barat. Daerah orang Israel merantau ke barat, ada daerah Greco-Roma. Daerah kedua adalah daerah Alexandria, dan disitulah Septuagint diterjemahkan. Orang Ibrani pergi ke Mesir dan banyak berkumpul di Iskandar, di satu pelabuhan yang diberikan nama dengan nama Iskandar yang agung itu. Dan ketiga, yang ditawan oleh Nebukadnezar, lalu mereka berturun-temurun merantau dan menetap di Babilonia. Ini 3 daerah. Dan orang-orang Ibrani yang telah menerima wahyu khusus, yang mengerti tentang Allah yang tunggal ini, mereka pergi ke mana-mana bersaksi di sana, dan di situ mereka menjadi sesuatu saluran untuk orang mengerti tentang konsep Allah secara monoteisme yang baru. Saudara-saudara sekalian, mungkin sekali Socrates dipengaruhi melalui wahyu khusus yang dibawa oleh orang Israel ke sana.
Sekarang saya minta saudara perhatikan beberapa poin. Allah yang esa ini merupakan sumbangsi agama Israel yang terbesar kepada dunia. Allah yang esa, Allah satu-satunya, Allah yang tunggal, Allah yang hanya satu. Ini merupakan konsep yang paling murni, konsep yang paling besar, di mana Ibrani, orang Yahudi, memberikan sumbangsi kepada dunia. Saudara-saudara sekalian, jika engkau melihat sejarah, engkau menyelidiki arkeologi, engkau menyelidiki apa yang berkembang pada waktu orang Israel di dalam perjanjian lama, engkau menemukan bahwa setiap suku di sekitar mereka, setiap bangsa di sekitar daerah mereka mempunyai dewa-dewa mereka sendiri. Dan mereka bukan sedang mempunyai dewa-dewa mereka sendiri, juga mempunyai lebih banyak dari satu dewa. Lalu mereka membandingkan yang mana lebih besar, lalu mereka mengalih dari dewa satu ke dewa yang lain. Saudara-saudara, dewa-dewa yang terkenal pada waktu itu termasuk Dagon, dewa Istaroh, dan dewa-dewa yang lain. Saudara-saudara, seperti Baal. Nah, dewa-dewa yang begitu banyak ini dianggap adalah pemelihara kesejahteraan mereka, baik politik maupun sosial. Hidup sehari-hari dipelihara, hidup politik dipelihara, hidup peperangan di dalam tentara dipelihara, sehingga mereka harus bersembah sujud untuk tukar-menukar kesejahteraan yang diperlukan oleh mereka. Tapi bagi Israel lain, orang Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Orang Israel tidak menganggap engkau mempunyai Allahmu, kita mempunyai Allah kita, dan Allah kita Allah Israel, Allahmu Allahmu. Tidak. Allah orang Israel adalah Allah seluruh alam semesta. Nah, ini konsep yang begitu penting, konsep yang begitu besar, konsep yang menerobos semua agama yang ada pada waktu itu. Di dalam perjanjian lama kita melihat dari pertama, dari permulaan kejadian sudah ditulis ayat seperti ini. Allah Yehova yang mengadili seluruh bumi, bukankah dia adil adanya? Oh, konsep itu tidak ada. Konsep itu tidak ada pada suku-suku yang lain. Suku-suku yang lain hanya bersembah sujud kepada satu dewa, satu ilah yang bersangkut paut dengan kesejahteraan mereka sendiri, yang kecil, yang terkurung, yang berlimitasi kecil sekali. Tetapi konsep Allah yang tunggal ini menjadi konsep yang universal dan supra seluruh alam. Di dalam perkataan kepada Ibrahim sudah dicetuskan kalimat ini. The God who judges over the whole earth, is not He the righteous God? Allah yang mengadili seluruh muka bumi, bukankah adalah Allah yang adil? Saudara-saudara, konsep Allah yang satu-satunya, bukan satu untuk satu suku, satu untuk seluruh alam semesta. Dan konsep Allah satu-satunya ini muncul terus menerus, khususnya pada waktu sebelum Musa meninggal dunia. Sebelum Musa meninggal dunia, dia mengulangi satu kali lagi khotbah-khotbah yang penting, sebuah hukum-hukum perintah Allah kepada orang Israel. Dan di situ paling penting adalah Ulangan pasal 6 ayat keempat. Saudara-saudara, kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat di dalam bahasa Ibrani, ayat ini disebut ayat Syama, ayat emas, ayat yang paling penting, ayat kunci dari semua pengenalan terhadap Taurat. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, buku kelima dari kitab suci. Pasal ke-6 ayat keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Semua membaca, 1, 2, 3. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, ini yang disebut Syama, ini yang disebut Mas, ini yang disebut kunci untuk mengerti semua Taurat. Kunci dan dasar paling besar, yaitu Allah itu Allah yang Esa. Hai Israel, dengarlah. Saudara-saudara, sesudah itu Pak Musa menulis begini, biarlah ini dicantum di atas lengan, digantung di atas dagu kepalamu, dan dicantum juga di dalam
pakaian jubahmu. Orang Israel akhirnya mengerti secara letterlak, mengerti secara hurufiah. Betul-betul bikin kertas tulis ini, bikin kotak, lalu digantung di sini, saudara-saudara. Lalu dicantum di sini, dicatat atau dibordir di ujung pakaian jubah mereka, karena mentaati Alkitab. Padahal artinya adalah firman ini ingatlah olehmu. Allah itu Esa. Di dalam otakmu ingat, di dalam segala pekerjaanmu ingat, di dalam segala tingkah laku, kemana engkau pergi ingat Allah itu Esa. Bukan bikin satu tempat kotak kecil terus dikantung tali di sini, dicantum di sini, dibordir di baju. Bukan itu artinya. Pertama, Allah yang Esa adalah sumbangsi terbesar di dalam konsep agama Israel kepada dunia. Ini pertama. Sekarang kita teruskan. Kedua, Allah yang Esa adalah Allah yang telah menyatakan diri dengan tuntutan pengertian ini secara serius kepada orang yang menerima wahyu khusus. Saudara-saudara, jadi pengertian kepada Allah yang Esa mengakibatkan manusia dituntut. Kalau Allah itu Esa adanya, berarti engkau tidak bisa lagi sembarangan memberikan dirimu kepada siapa saja. Engkau harus memberikan kepada Dia dengan segenap kekuatanmu, segala akal budimu, dan seluruh hatimu untuk mencintai Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ini perbedaan hidup agama. Mengenal Allah Tritunggal, mengenal Allah yang Esa, mengakibatkan satu hidup totalitas. Hidup totalitas apa artinya? Hidup keseluruhan harus mempunyai kesatuan di hadapan Dia. Ketiga, konsep Allah yang Esa menjadi dasar Tritunggal. Konsep Allah yang Esa ini telah mengakibatkan pengertian dirinya sifat Allah di dalam beberapa hal. Pertama, Dia transcendence. Kedua, Dia suci. Ketiga, Dia mutlak. Dan keempat, Dia kekal. Saya mengulangi lagi. Pengertian tentang keesaan Allah ini mengakibatkan dasar satu pengertian teologi, khususnya teologi Allah, mengenai pengenalan Allah di dalam 4 hal. Pertama, Allah bersifat transcendent. Maksudnya sama sekali berbeda dengan yang lain, dan Dia melampaui segala sesuatu. Kedua, Dia suci adanya, mengkuduskan Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu orang tanya kepada Yesus Kristus, ajarlah kami bagaimana berdoa, Yesus menjawab, Bapa kami yang berada di dalam surga. Lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Allah yang Esa adalah Allah yang harus dikuduskan, karena berlainan dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, semua dewa-dewa yang lain dibandingkan dengan Allah yang Esa menjadi palsu, menjadi najis, dan menjadi begitu tercemar, menjadi begitu najis dan remeh. Allah itu adalah Allah yang supra, yang transcendent. Allah itu adalah Allah yang maha suci. Dan ketiga, Allah yang tunggal. Ketunggalan keesaan ini menjadi dasar pengenalan kepada Dia yang mutlak. Hanya Dia yang mutlak. Dan keempat, Allah yang tunggal adalah Allah yang kekal. Hanya Dia, dari kekal sampai kekal. Hanya Dia yang suci, tidak ada cemarnya. Hanya Dia yang sempurna dan mutlak. Hanya Dia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Saudara-saudara, sehingga pada waktu Allah yang tunggal menyatakan diri, Dia selalu menggabungkan kekekalan dengan keesaan ini, sehingga Dia berkata, siapakah yang kau bandingkan dengan aku? Akulah satu-satunya Allah yang dari permulaan tunjukkan segala sesuatu yang terjadi sampai pada akhir, dari kekal sampai kekal. Aku adalah Allahmu. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Musa sudah menjadi tua, dia menulis Mazmur ke-90 dengan kalimat-kalimat dari kekal sampai kekal. Engkaulah Allah, Engkaulah tempat perdiaman kita. Dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah yang melampaui waktu, yang melampaui tempat, yang melampaui segala ciptaan. Engkau Allah, Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan berhenti pada waktu sebentar lagi. Dari dasar keesaan ini, kita mau melihat apakah sebabnya Tritunggal itu
bisa diterima dan bagaimana sulitnya bisa diterima. Besok kita akan masuk ke dalam kedua, bagaimana kalau Allah itu esa adanya, kedua oknum yang lain, jadi oknum kedua dan oknum ketiga bisa diterima di dalam konsep Allah yang tunggal ini. Siapakah Kristus? Siapakah Roh Kudus? Kristus dan Roh Kudus, kalau mereka adalah Allah, oknum kedua Allah, oknum ketiga Allah, bagaimana bisa digabungkan dengan oknum pertama sebagai Allah yang tunggal? Apakah Yesus Allah? Kalau dia Allah, mengapa dia juga anak Allah? Jika Roh Kudus adalah Allah, mengapa disebut rohnya Allah, padahal dia sendiri itu Allah? Kalau Yesus adalah Allah, dia datang menjamat diri menjadi manusia. Waktu dia mati, apa berarti Allah itu mati? Dan pada waktu kita bersembah sujud, berdoa kepada Allah Tritunggal, kita berdoa kepada oknum yang mana? Mungkinkah Allah sekaligus juga menjadi manusia? Atau Allah yang menyatakan diri hanya dengan bentuk manusia, tapi tidak mempunyai sifat manusia itu sendiri, dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan yang banyak, harap satu persatu dibereskan di dalam beberapa hari ini. Malam ini kita hanya sampai kepada satu hal yang penting, Allah yang esa, yang berpribadi tiga. Dan kepribadi tiga tidak berarti tiga Allah, tapi tetap adalah satu Allah. Dan pangkalan yang penting dari Allah yang esa ini, karena dia suci, tidak ada bandingnya, transenden, mutlak, dan kekal, sehingga analogi dari dunia yang dicipta tidak bisa kita terima. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami berterima kasih untuk malam pertama yang sudah Tuhan pimpin. Kami baru mulai mengerti bahwa ini bukan satu spekulasi manusia, melainkan adalah berdasarkan sumber pengertian terhadap wahyu Tuhan. Kami berdoa kiranya pengertian tentang diri-Mu ya Tuhan, bukan hanya terjadi di dalam otak kami masing-masing, melainkan terjadi di dalam merubah hidup kami, dan juga menjadikan kami hidup di hadapan mata Tuhan. Kami terbuka kepada Tuhan, dan kami selalu bersedia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengertian teologis ini menjadi pergumulan iman dan menjadi penerapan iman dan menghayati apa yang Tuhan ajarkan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami pada waktu kami pulang. Kiranya firman Tuhan terus bekerja di dalam pikiran dan hati kami masing-masing, sampai kehendak-Mu untuk pribadi kami digenapkan. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, melalui pertolongan Roh Kudus kami berdoa kepada Engkau, Allah Bapa yang Maha Mulia. Amin.
Tuhan.